Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Rozi dengan NPM 2040401057. Saya dari Lokal 3B Manajemen Universitas Borneo Tarakan. Pada video ini saya ingin mempresentasikan mengenai manajemen operasi untuk memenuhi tugas dari Pak Nurul. Nah, mari kita mulai saja. Operasi dan produktivitas. Manajemen operasi atau Operation Management, bisa disingkat dengan OM, adalah aktivitas yang menciptakan nilai dalam bentuk barang maupun jasa di dalam sebuah organisasi. Manajemen operasi adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi, sistem operasi, dan tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, produksi sendiri merupakan sebuah penciptaan barang dan jasa. Pengorganisasian untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, dalam pengorganisasian ini terdapat tiga hal. Yang pertama adalah pemasaran. Pemasaran berhubungan dengan pasar untuk dapat menciptakan permintaan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar. Dan yang kedua, finansial atau akuntansi. Hal ini berhubungan dengan urusan keuangan, baik itu di dalam perusahaan maupun di pihak luar perusahaan. Dan yang terakhir, produksi atau operasi, berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan di dalam sebuah perusahaan. Nah, mengapa perlu mempelajari manajemen operasi? Operation Management merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi. Sehingga apabila akan mengelola organisasi, maka mau tidak mau harus mempelajari konsep Operation Management. Dengan mempelajari manajemen operasi, kita dapat mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa. Dengan mempelajari operation management, kita dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang manajer. Karena operation management merupakan bagian yang paling mahal dalam organisasi, sehingga sangat penting sekali untuk dipelajari. Hal ini dapat diartikan efektivitas dan efisiensi operation management akan berdampak besar bagi perusahaan. Selanjutnya, apa yang manajer operasi lakukan? Manajer operasi yang baik harus menggunakan proses manajemen. Proses manajemen sendiri terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penentuan jajaran staf, pengarahan, dan pengendalian. Nah, proses manajemen ini berpengaruh dalam sebuah 10 keputusan dari operation management. Nah, apa saja 10 keputusan itu? Yang pertama adalah desain barang dan jasa. Yang kedua, pengelolaan kualitas. Yang ketiga, desain proses dan kapasitas. Yang keempat, strategi lokasi. Yang kelima, strategi tata ruang. Yang keenam, sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Yang kedelapan, manajemen persediaan. Yang kesembilan, penentuan jadwal. Dan yang terakhir, pemeliharaan. Kegiatan operasi untuk barang dan jasa. Aktivitas operasi baik barang maupun jasa terkadang sangat serupa. Misalkan keduanya memiliki standar kualitas, didesain dan diproduksi sesuai jadwal yang sesuai dengan permintaan dari pelanggan, dan dibuat dalam sebuah fasilitas di mana orang tersebut dipekerjakan. Namun terdapat beberapa perbedaan utama antara barang dan jasa. Nah, di sini saya memisahkan atau membedakan apa saja karakteristik mereka. Dari data ini kita bisa melihat bahwa karakteristik jasa tidak berwujud, diproduksi dan dikonsumsi secara bersama, interaksi pelanggan yang tinggi, definisi produk yang tidak konsisten, dan terkadang berbasis pengetahuan. Nah, untuk karakteristik barang, dia berwujud. Produk biasanya bisa disimpan dalam persediaan, keterlibatan pelanggan yang terbatas dalam produksi, produk terstandarisasi, produk yang berwujud yang standar cenderung membuat proses otomatisasi menjadi mungkin. Nah, selanjutnya adalah tantangan produktivitas. Produktivitas atau productivity merupakan rasio hasil dari barang dan jasa dibagi dengan memasukkan sumber daya seperti buruh dan modal. Peningkatan produktivitas berarti meningkatkan efisiensi. Peningkatan ini bisa dicapai dalam dua cara. Mengurangi masukan sementara menjaga hasil tetap konstan, atau meningkatkan hasil sementara menjaga masukan tetap konstan. Produksi merupakan pembuatan barang dan jasa. Produksi yang tinggi dapat berarti bahwa lebih banyak orang yang bekerja dan bahwa tingkat pekerjaan tinggi atau penganggurannya rendah, tetapi hal tersebut tidak berarti produktivitas bisa tinggi.
Nah, dari sini di slide ini saya membuat sebuah tabel yang dimana kita bisa melihat perputaran di manajemen operasi. Dari input ini kita bisa memasukkan sebuah buruh dan bahan baku, kemudian berubah melanjutkan menjadi transformasi atau mengubah, menciptakan atau memperindah hingga menjadi output atau sebuah hasil. Hasil ini bisa berupa sebuah barang ataupun jasa. Nah, dari output ini bisa kembali lagi menjadi sebuah input. Oleh karena itu, ini bisa dari manajemen operasi ini bisa disebut sebagai sebuah perputaran. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah pengukuran produktivitas. Jika kita menghitung produktivitas, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Produktivitas sama dengan unit yang dihasilkan dibagi dengan waktu buruh yang digunakan. Kita bisa menggunakan contoh soal yang ada di slide ini. Jika unit yang diproduksi 1000 dan waktu buruh yang digunakan adalah 250, maka 1000 dibagi 250 sama dengan produktivitas sama dengan 4 unit per waktu buruh. Nah, jika kita mencari produktivitas multifaktor, maka rumusnya adalah hasil dibagi buruh ditambah bahan ditambah energi ditambah modal. Dan apabila ada tambahan lain kita masukkan. Nah, selanjutnya adalah variabel. Variabel peningkatan produktivitas bergantung pada 3 variabel. Nah, pertama adalah buruh berkontribusi sekitar 10% dari peningkatan tahunan. Yang kedua adalah modal berkontribusi sekitar 38% dari peningkatan tahunan. Dan yang terakhir manajemen berkontribusi sekitar 53% dari peningkatan tahunan. Ada 3 variabel penting untuk meningkatkan produktivitas buruh. Yang pertama adalah pendidikan yang sesuai, diet bagi buruh, pengeluaran tambahan sosial seperti transportasi dan sanitasi. Produktivitas dan sektor jasa. Sektor jasa merupakan sebuah tantangan khusus terhadap pengukuran produktivitas yang akurat dan peningkatan produktivitas. Kerangka analitik tradisional dari teori ekonomi utamanya berdasarkan pada aktivitas memproduksi barang. Produktivitas dari sektor jasa sudah terbukti sulit untuk ditingkatkan karena pekerjaan sektor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bersifat intensif seperti konsultan atau pengajar. Yang kedua adalah fokus pada atribut atau keinginan individu yang unik seperti saran investasi atau seorang pemula dari investor. Nah, yang ketiga, tugas intelektual yang dilakukan oleh profesional seperti diagnosis medis, ilmuwan atau seorang dokter. Nah, yang selanjutnya adalah sulit menggunakan mesin dan diotomatisasi seperti mencukur rambut. Menggunakan secara tradisional menggunakan gunting. Nah, yang terakhir sulit mengevaluasi kualitas seperti kinerja perusahaan ilegal. Selanjutnya adalah tantangan baru dalam manajemen operasi. Nah, tantangannya adalah fokus global. Penurunan yang cepat dalam biaya komunikasi dan transportasi telah memicu adanya pasar global. Nah, yang selanjutnya adalah rekanan rantai pasokan. Siklus hidup produk yang lebih pendek, pelanggan yang menuntut, dan perubahan yang cepat dalam teknologi, bahan baku, serta proses memerlukan rekanan rantai pasokan agar sejalan dalam kebutuhan dari pengguna akhir. Nah, selanjutnya adalah keberlangsungan. Usaha manajer operasi yang terus-menerus untuk meningkatkan produktivitas berkaitan dengan pendesainan produk dan proses yang secara ekologi dapat dipertahankan. Nah, yang selanjutnya adalah pengembangan produk yang cepat. Teknologi yang dikombinasikan dengan komunikasi internasional yang cepat mengenai berita, hiburan, dan gaya hidup secara dramatis, mengurangi rentang waktu hidup dari suatu produk. Nah, yang selanjutnya adalah kustomisasi massal. Merupakan ketika manajer mengenali dunia seperti pasar, perbedaan budaya, dan individu menjadi semakin jelas dalam sebuah dunia di mana konsumen semakin sadar mengenai inovasi dan pilihan. Nah, selanjutnya adalah kinerja tepat waktu. Persediaan di sepanjang rantai pasokan memerlukan sumber daya finansial, menyembunyikan masalah kualitas, dan membatasi respon terhadap siklus hidup produk yang pendek. Dan yang terakhir adalah
Karyawan yang diperdayakan. Ledakan pengetahuan dan tempat kerja lebih teknis telah dikombinasikan untuk memperoleh kompetensi yang lebih dalam di dalam tempat bekerja. Selanjutnya adalah etika dan tanggung jawab sosial dan keberlangsungan. Para pemangku ini bisa karyawan atau produsen kepentingan selain agen pemerintah dalam berbagai tingkat memerlukan pengawasan yang konstan dan memiliki respon yang bijaksana. Mengidentifikasi etika dan tanggung jawab sosial di samping mengembangkan proses yang dapat dipertahankan juga merupakan sistem produktif yang efektif dan efisien. Tidaklah mudah. Oleh karena itu, manajer ditantang untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mengembangkan dan menghasilkan produk yang aman, berkualitas tinggi, dan ramah lingkungan. Yang kedua, melatih, mempertahankan, dan memotivasi karyawan dalam sebuah tempat kerja yang aman. Dan terakhir, menghormati komitmen-komitmen dari para pemangku kepentingan atau stakeholder. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.